Ajar manajemen Tiban, lengkap dengan pokok bahasan, subpokok bahasan, dan relevansi dengan prinsip manajemen Tiban, pengelolaan tugas atau kebijakan yang datang mendadak atau bersifat responsif adaptif. Bab 7, Pidato Skala Lokal Provinsi dalam Perspektif Manajemen Tiban. Pengantar bab. Bab ini membahas dinamika implementasi kebijakan dan kegiatan akademik profesional yang berlangsung di tingkat provinsi atau daerah, sebagaimana tercermin dalam 4 pidato ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, yang disampaikan dalam forum-forum lokal. Fokus analisis adalah bagaimana kegiatan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip manajemen Tiban, yakni kemampuan adaptif, pengambilan keputusan cepat, pengorganisasian responsif, serta pengawasan tanggap dalam menghadapi tuntutan mendadak dan realitas lokal. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. 7.1. Pelantikan ADRI Daerah, Strategi Responsif dalam Penguatan Organisasi Profesi. Berdasarkan Pidato 2, Pelantikan ADRI Kaltim, Sumsel, Sulteng, Kaltara, Lampung. 7.1.1. Makna pelantikan sebagai momentum Tiban dalam agenda kelembagaan. 7.1.2. Pengorganisasian struktur ADRI Daerah sebagai bentuk manajemen kolaboratif daerah. 7.1.3. Kepemimpinan adaptif dalam menyesuaikan visi nasional ke konteks lokal. 7.1.4. Efektivitas komunikasi lintas provinsi dalam agenda kebijakan. 7.2. Pelatihan keterampilan dasar industri, adaptasi kompetensi lokal terhadap industri 4.0. Berdasarkan Pidato 3, pelatihan program pengembangan keterampilan dasar industri. 7.2.1. Urgensi pelatihan sebagai respons terhadap kesenjangan kompetensi. 7.2.2. Perencanaan mendadak, bagaimana pelatihan dibentuk dari kebutuhan lokal. 7.2.3. Implementasi berbasis situasi, manajemen kegiatan berbasis solusi. 7.2.4. Monitoring hasil pelatihan dan pengawasan outcome daerah. 7.3. Kepemimpinan negosiator di daerah, membangun ADRI NTB dengan gaya manajemen Tiban. Berdasarkan Pidato 9, pelantikan DPD ADRI NTB di Mataram tipe negosiator. 7.3.1. Konsep negosiator dalam kepemimpinan ADRI lokal. 7.3.2. Mengelola ekspektasi daerah dalam ruang lingkup organisasi nasional. 7.3.3. Proses pengambilan keputusan dalam ruang Tiban dan diplomasi. 7.3.4. Dinamika budaya lokal dalam membentuk karakter kepemimpinan adaptif. 7.4. Pendidikan teknik industri di daerah, sinkronisasi cepat antara kampus dan dunia kerja. Berdasarkan Pidato 12, pelatihan program keterampilan teknik industri. 7.4.1. Pelatihan vokasional sebagai jawaban atas ketidaksiapan daerah menghadapi revolusi industri. 7.4.2. Pelaksanaan pelatihan yang bersifat situasional dan berbasis kebutuhan aktual. 7.4.3. Strategi alih teknologi dan transfer keterampilan dalam waktu terbatas. 7.4.4. Peran monitoring berbasis dampak dan refleksi kebijakan pelatihan Tiban. Relevansi manajemen Tiban pada bab ini. Setiap pidato dalam skala lokal mengandung unsur manajemen Tiban yang nyata, pengambilan keputusan di bawah tekanan waktu, penyelenggaraan acara atau pelatihan dengan sumber daya terbatas, serta pengorganisasian struktur organisasi atau pelatihan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, bab ini tidak hanya memberi gambaran kegiatan, namun juga menjadi refleksi kesiapan manajerial dalam menghadapi kondisi mendadak dan tak terduga di daerah. Jika Anda setuju, saya akan lanjutkan menyusun isi lengkap masing-masing subbab secara naratif sesuai format buku ajar, pengantar, kajian teoritis, studi kasus, dan solusi praktis. Ingin langsung lanjut ke subbab 7.1? Berikut lanjutan isi lengkap subbab 7.2, pelatihan keterampilan dasar industri, adaptasi kompetensi lokal terhadap industri 4.0 dalam perspektif manajemen Tiban. 7.2. Pelatihan keterampilan dasar industri, adaptasi kompetensi lokal terhadap industri 4.0. Berdasarkan Pidato 3, pelatihan program pengembangan keterampilan dasar industri. Pengantar konseptual.
Kegiatan pelatihan keterampilan dasar industri yang diselenggarakan oleh ADRI di daerah mencerminkan bentuk konkret dari respon cepat terhadap kebutuhan lokal, yang merupakan inti dari manajemen Tiban. Kegiatan ini bukanlah hasil dari perencanaan jangka panjang, tetapi muncul dari pengamatan langsung akan kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan real dunia kerja. Dalam konteks revolusi industri 4.0, keterampilan seperti kolaborasi tim, literasi digital, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah menjadi semakin penting. Oleh sebab itu, pelatihan ini dirancang secara cepat dan responsif, sebagai bagian dari adaptasi lokal yang mendesak terhadap tuntutan global. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Mujadilah, 58:11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu dan keterampilan dalam membentuk kualitas individu. Pelatihan adalah bentuk ikhtiar untuk menyesuaikan kapasitas diri dengan kebutuhan zaman. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan pekerjaan, maka hendaklah ia melakukannya dengan itqan, profesional dan sungguh-sungguh. HR. Tabrani. Pelatihan keterampilan merupakan proses membentuk profesionalitas dan produktivitas yang penuh dedikasi, bukan hanya formalitas. Kajian teoretis. Dalam teori manajemen pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan masuk dalam domain manajemen peningkatan kompetensi-based management. Menurut S1 MCH Pronunciation Lagan, 1989, pelatihan adalah bagian dari sistem peningkatan performa kerja yang harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik. Manajemen Tiban dalam pelatihan melibatkan 4 tahapan utama yang harus dilakukan secara cepat. Need Assessment cepat mengidentifikasi kebutuhan keterampilan secara instan, misalnya melalui diskusi industri lokal. Perencanaan modul singkat, pengembangan materi pelatihan yang padat, relevan, dan langsung praktik. Implementasi dengan model hybrid atau intensif, pelatihan berlangsung singkat namun intensif dan aplikatif. Evaluasi dampak langsung mengukur perubahan perilaku kerja atau kesiapan kerja peserta setelah pelatihan. Contoh praktik dan implementasi. Pelatihan yang digelar di daerah, seperti Sumatera atau Sulawesi, menyasar mahasiswa akhir dan dosen pendamping, dengan topik seperti dasar pengoperasian mesin industri ringan, komunikasi profesional di tempat kerja, manajemen waktu dan produktivitas, kesehatan dan keselamatan kerja, K3. Model pelatihan dilaksanakan dalam durasi singkat, 3-5 hari, dengan pendekatan praktik langsung, hands-on, dan pembelajaran berbasis simulasi kerja. Peserta diberi proyek kecil untuk diselesaikan dalam tim, menciptakan situasi kerja nyata yang menuntut kolaborasi dan tanggung jawab. Studi kasus atau analisis isi. Dalam pidato 3, pelatihan disebut sebagai bagian dari strategi percepatan kesiapan industri daerah. Artinya, pelatihan ini hadir karena tidak bisa menunggu kurikulum akademik berubah, melainkan perlu intervensi cepat di luar sistem formal. Analisis manajemen Tiban dapat dilihat dari respons terhadap desakan eksternal, industri lokal mengeluh sulit merekrut tenaga kerja yang siap pakai. ADRI merespons dalam waktu 2-3 minggu dengan pelatihan. Mobilisasi sumber daya mendadak, pelatih, peralatan praktik, dan modul pelatihan disusun dalam waktu singkat. Adaptasi konten berbasis lokal, konten pelatihan disesuaikan dengan potensi industri daerah, seperti agroindustri, permesinan ringan, atau logistik lokal. Solusi atau implikasi praktis. Model pelatihan modular fleksibel. ADRI mengembangkan pelatihan dalam bentuk modul 3-5 hari yang dapat dipakai ulang di berbagai daerah dengan penyesuaian lokal. Kemitraan dengan dunia industri, pelatihan dirancang bersama mitra industri agar langsung sesuai dengan standar kerja dan peluang lapangan kerja nyata. Sertifikasi internal dan mikrokredensial, peserta diberikan sertifikat keterampilan berbasis proyek yang dapat ditambahkan dalam portofolio kerja atau resume mereka. Kesimpulan.
Pelatihan keterampilan dasar industri yang dilakukan Adri merupakan bukti penerapan manajemen Tiban yang strategis dan berdampak langsung. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana organisasi profesional dapat bergerak cepat menyambung jurang antara pendidikan dan dunia kerja. Dengan strategi pelatihan yang fleksibel, kolaboratif, dan aplikatif, pelatihan ini mampu mengangkat kompetensi peserta dalam waktu singkat. Jika Anda setuju, saya akan lanjutkan ke subbab 7.3, Kepemimpinan Negosiator di Daerah Membangun Adri NTB dengan Gaya Manajemen Tiban. Siap lanjut? Lanjut. Berikut isi lengkap subbab 7.3, Kepemimpinan Negosiator di Daerah Membangun Adri NTB dengan Gaya Manajemen Tiban. 7.3 Kepemimpinan Negosiator di Daerah Membangun Adri NTB dengan Gaya Manajemen Tiban. Berdasarkan pidato 9, pelantikan DPD Adri NTB di Mataram tipe negosiator. Pengantar konseptual. Pelantikan DPD Adri NTB yang mengusung tipe negosiator sebagai karakter kepemimpinan merupakan inovasi naratif sekaligus strategi adaptif dalam konteks pengembangan organisasi profesi di daerah. Dalam manajemen Tiban, tipe pemimpin sangat menentukan arah organisasi saat menghadapi dinamika lokal, kebutuhan mendesak, dan keterbatasan sumber daya. Kepemimpinan negosiator berperan sebagai jembatan antara pusat dan daerah, antara idealisme dan realitas, antara kebijakan dan konteks. Dalam kasus NTB, kepemimpinan semacam ini tidak hanya merespons agenda organisasi secara administratif, tetapi juga menjadi alat diplomasi untuk menyelaraskan potensi lokal dengan visi nasional ADRI. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Hujurat, 49:13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan keteladanan dan kemampuan memediasi perbedaan demi kebaikan bersama. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. HR. Abu Dawud. Dalam konteks ini, pemimpin ADRI daerah diharapkan menjadi fasilitator kepentingan dosen, bukan hanya pemegang jabatan. Kajian teoretis. Kepemimpinan negosiator dalam teori manajemen dapat dikaitkan dengan model kewirausahaan strategis, strategic entrepreneurship, dan kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin negosiator mampu membaca kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak, memiliki kemampuan diplomasi tinggi, mampu mengembangkan jaringan dan solusi kolaboratif, bertindak cepat dalam situasi tiban tanpa mengorbankan legitimasi. Menurut Yukle, 2010, gaya kepemimpinan adaptif melibatkan 3 aspek,
fleksibilitas pendekatan, kepekaan terhadap konteks, dan kecepatan pengambilan keputusan. Dalam pelantikan ADRI NTB, ketiganya sangat relevan karena pengurus harus segera bekerja membangun reputasi organisasi di tengah keterbatasan dukungan awal. Contoh praktik dan implementasi. Pelantikan DPD ADRI NTB di Mataram menjadi momentum pergeseran dari organisasi yang pasif menjadi aktif dan kolaboratif. Implementasi gaya negosiator tampak pada. Pengurus langsung menjalin komunikasi intensif dengan pimpinan kampus dan pemerintah daerah untuk program kolaborasi. Dialog terbuka dilakukan antara dosen berbagai perguruan tinggi di NTB untuk menyatukan visi dan menghindari resistensi. Program kerja disusun secara inklusif, tidak dipaksakan dari pusat, tetapi disesuaikan dengan kapasitas lokal. Pemimpin DPD bertindak lebih sebagai juru runding dan fasilitator, bukan sebagai administrator tunggal. Hal ini menunjukkan bentuk manajemen Tiban kolaboratif, di mana organisasi tidak datang membawa program jadi, tetapi membuka ruang negosiasi konstruktif. Studi kasus atau analisis isi. Analisis isi dari pidato pelantikan menunjukkan bahwa kepemimpinan ADRI NTB disesuaikan dengan karakter masyarakat NTB yang kuat nilai lokal dan silaturahmi. Sebagai organisasi baru di provinsi tersebut, ADRI perlu masuk secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Gaya negosiator dibutuhkan agar tidak terjadi kejutan organisasi yang berpotensi mendapat resistensi dari struktur lokal. Dalam hal ini, manajemen Tiban tidak diposisikan sebagai operasi kilat, tetapi sebagai bentuk diplomasi cepat yang tetap menghormati proses sosial kultural. Solusi atau implikasi praktis. Model kepemimpinan daerah berbasis kolaborasi, ADRI dapat mengadopsi model pelantikan berbasis community mapping, di mana pengurus yang dipilih memiliki jejaring lintas kampus dan relasi kuat dengan tokoh lokal. Panduan kepemimpinan negosiator, disusun pedoman cepat untuk pengurus baru dalam hal etika komunikasi, teknik membangun koalisi, dan manajemen konflik. Pelatihan kepemimpinan Tiban daerah, program singkat daring offline untuk pengurus DPD dalam menghadapi tugas-tugas organisasi mendadak berbasis pendekatan diplomatik. Kesimpulan. Pelantikan DPD ADRI NTB dengan narasi kepemimpinan negosiator menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi di tingkat lokal sangat ditentukan oleh gaya dan strategi kepemimpinan. Dalam konteks manajemen Tiban, pemimpin yang luas, adaptif, dan komunikatif akan lebih mampu mengelola dinamika daerah dan mempercepat pertumbuhan organisasi. Model NTB dapat menjadi template kepemimpinan daerah berbasis negosiasi dan kepekaan sosial, relevan untuk replikasi di wilayah lain. Saya siap lanjutkan ke subbab 7.4, Pendidikan Teknik Industri di Daerah jika Anda setuju. Berikut adalah isi lengkap subbab 7.4. Pendidikan Teknik Industri di Daerah, sinkronisasi cepat antara kampus dan dunia kerja, dalam kerangka manajemen Tiban. 7.4 Pendidikan Teknik Industri di Daerah, sinkronisasi cepat antara kampus dan dunia kerja. Berdasarkan pidato 12, pelatihan program pengembangan keterampilan teknik industri. Pengantar konseptual. Perkembangan industri yang sangat cepat, khususnya dalam era revolusi industri 4.0, menuntut dunia pendidikan untuk merespons kebutuhan kompetensi secara instan. Sayangnya, gap antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri masih besar, terlebih di wilayah-wilayah non-sentral seperti kabupaten, kota di Provinsi NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam situasi seperti ini, intervensi berupa pelatihan keterampilan teknik industri secara cepat dan fungsional menjadi penting. Kegiatan tersebut merepresentasikan bentuk manajemen Tiban berbasis solusi konkret, tidak menunggu revisi kurikulum atau sistem besar, tetapi menyisipkan pelatihan teknis berbasis proyek yang bisa langsung meningkatkan daya saing mahasiswa dan dosen. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Baqarah 2:286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam pendidikan, pendekatan berbasis kemampuan kontekstual sangat penting. Pelatihan teknik industri di daerah harus menyesuaikan potensi dan sumber daya lokal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Hr. Abu Nuaim.
Pelatihan teknik industri haruslah aplikatif dan menghasilkan keterampilan nyata, bukan sekadar konsep di atas kertas. Kajian teoretis. Pelatihan teknik industri berada pada persilangan antara pendidikan kejuruan, vocational education, dan pendekatan experiential learning. Dalam perspektif manajemen Tiban, pelatihan ini mencerminkan model Skill-Based Emergency Response, yaitu pelatihan yang dirancang sebagai respons cepat terhadap permintaan dunia industri lokal. Just-in-time learning, yakni pendekatan pembelajaran yang diberikan tepat saat dibutuhkan, bukan jauh sebelumnya. Problem-Based Intervention, yaitu kegiatan pelatihan diarahkan pada pemecahan persoalan praktis yang dihadapi oleh industri di sekitar wilayah kampus. Menurut teori manajemen pendidikan, Chastetter, 1996, program pelatihan idealnya mampu menutup kesenjangan antara aktual kompetensi dan required kompetensi dalam waktu sesingkat mungkin. Contoh praktik dan implementasi. Pelatihan teknik industri yang diselenggarakan ADRI di daerah mencakup penggunaan perangkat lunak desain teknik, AutoCAD, SolidWorks, DLL. Dasar pengendalian mutu produksi dan manajemen layan. Teknik manajemen rantai pasok berbasis digital sederhana. Praktikum pemeliharaan mesin ringan atau troubleshooting mesin produksi. Pelatihan ini dilaksanakan dalam format intensif 3-7 hari, seringkali bekerja sama dengan perusahaan mitra. Mahasiswa dan dosen pendamping bekerja dalam tim menyelesaikan proyek simulatif berbasis masalah industri nyata di daerahnya. Studi kasus atau analisis isi. Dalam pidato 12, pelatihan dikisahkan sebagai respons terhadap permintaan mendesak dari perusahaan manufaktur lokal yang kekurangan teknisi siap pakai. ADRI kemudian menginisiasi pelatihan dalam waktu kurang dari 1 bulan, dengan hasil mahasiswa semester akhir memperoleh keterampilan tambahan yang sesuai dengan lowongan kerja yang dibuka. Perusahaan ikut menyeleksi peserta terbaik untuk dijadikan trainee kerja. Dosen teknik industri terlibat langsung dalam pengembangan modul pelatihan aplikatif. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kapasitas dosen dalam pengembangan kurikulum adaptif. Solusi atau implikasi praktis. Paket pelatihan modular berbasis industri lokal, kampus dapat bekerja sama dengan ADRI untuk menyusun modul pelatihan yang relevan dengan industri dominan di daerah masing-masing, misal, agroindustri, permesinan, energi terbarukan. Sistem praktek cepat, fast track praktikum mahasiswa diberikan pelatihan dalam format mini course selama libur semester agar tidak mengganggu proses kuliah reguler. Digitalisasi proses evaluasi keterampilan, penilaian peserta dilakukan berbasis portofolio digital, video praktik, dan rubrik yang dapat diakses industri. Kesimpulan. Pelatihan keterampilan teknik industri merupakan representasi kuat dari manajemen Tiban yang progresif, yakni tindakan cepat dan tepat berbasis kebutuhan nyata dunia kerja. Di era disrupsi, pendidikan tinggi tidak bisa lagi menunggu revisi kurikulum formal untuk bertindak. Maka pelatihan-pelatihan aplikatif seperti ini menjadi jembatan antara apa yang diajarkan dan apa yang dibutuhkan. Manajemen Tiban bukan hanya solusi darurat, tetapi bisa menjadi model kerja baru yang lebih responsif, agile, dan berorientasi hasil nyata. Bab 7 kini telah lengkap dengan keempat subbabnya. Jika Anda setuju, saya bisa lanjut ke bab 8, pidato skala nasional dalam perspektif manajemen Tiban. Siap lanjut?